Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani talabatul ilm, hafizakumullah wa waffaqna wa iyyakum ila ma fihi ridha. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada kaidah yang ke-8 tentang kata sifat. Penggunaan kata sifat atau dalam ilmu nahwu biasa disebut na'at. Apa itu na'at? Na'at adalah kata sifat. Jadi setiap kata yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengandung kata yang. Misalnya ini, qara'tu qissatan qasiratan. Saya telah membaca cerita yang pendek. Maka yang pendek ini adalah disebut sifat atau na'at. Hadhihi qissatun qasiratun. Ini adalah cerita yang pendek. Maka yang pendek ini disebut na'at atau sifat. Hukumnya sifat harus sama dengan isim yang sebelumnya. Isim yang sebelumnya ini disebut man'ut. Isim yang diberi sifat itu disebut man'ut atau mausuf. Jadi sekali saya ulangi, hukumnya sifat harus mengikuti, harus sama, seragam dengan isim yang sebelumnya, isim yang disifatinya. Pertama dalam segi harokatnya. Jadi harokatnya harus sama. Perhatikan contoh pertama, qara'tu qissatan qasiratan. Qissatan qasiratan. Hadhihi qissatun qasiratun. Jadi harokat harus sama, i'rab harus sama. Kalau kita i'rab, qara'tu ini fi'il, taknya fa'il, qissatan maf'ul bih mansub, qasiratan na'at juga mansub. Contoh yang kedua, hadhihi qissatun qasiratun. Ini adalah cerita yang pendek. Hadhihi adalah mubtada. Isim isyarah ini menjadi mubtada karena ada di awal kalam. Isim berikutnya qissatun itu keterangan atau biasa disebut khabar marfu'. Qasiratun na'at bagi qissatun juga harus marfu'. Harus marfu'. Jadi tidak boleh kita mengatakan qara'tu qissatan qasiratun, salah. Hadhihi qissatun qasiratin, itu salah karena dia tidak sama dalam i'rabnya. Sekali lagi, hukumnya harus sama dalam i'rab. Kalau mansub ikut mansub, kalau marfu ikut marfu, demikian juga kalau majrur harus ikut majrur. Yang kedua, harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya, kalau isimnya itu mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Contohnya, hadaral muallimu al-mukhlisu. Hadaral muallimu al-mukhlisu. Telah datang Pak Guru yang ikhlas. Al-mukhlisu. Al-muallimu ini mudzakkar. Al-muallimu mudzakkar, maka al-mukhlisu juga harus mudzakkar. Kalau muannas,
sifatnya juga harus muannas. Saya contohkan, hadarat al-muallimatu, ini si muannas, maka sifatnya juga harus dimuannaskan. Al-mukhlisatu, hadarat al-muallimatu al-mukhlisatu. Jadi naatnya ini sekarang dijadikan muannas, ya, karena apa? Man'utnya muannas, harus sama secara mudzakkar dan muannasnya. Jadi sekali lagi, kalau man'utnya mudzakkar, naat harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, naat harus muannas. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus sama dalam ma'rifat dan nakirohnya. Ini al-muallim isim ma'rifah karena ada alnya. Maka al-mukhlis naatnya juga harus ma'rifah, harus diberi al. Hadara al-muallimu al-mukhlisu. Hadarat al-muallimatu al-mukhlisatu. Kalau dibaca hadaral muallimu mukhlisun, itu salah. Hadaral muallimu mukhlisun salah. Kenapa? Karena tidak sama nakiro dan ma'rifatnya. Jadi kalau nakiro bagaimana isimnya? Maka sifatnya juga harus nakiro. Contoh, hadara hadara dhaifun karimun, telah datang seorang tamu yang mulia. Dhaifun ini isimnya, nakiro dia, enggak pakai al. Maka sifatnya juga harus nakiroh, enggak boleh pakai al. Jadi kalau dikasih al bagaimana? Salah. Misalnya ada mengatakan hadara dhaifun al karimu, itu salah. Jadi sekali lagi, yang ketiga harus sama dalam segi ma'rifatnya atau nakirohnya. Yang keempat dan yang terakhir, harus sama mufradnya atau musannanya atau jamaknya, harus sama. Jadi maksudnya kalau man'utnya itu mufrad, maka naatnya harus mufrad. Seperti contoh-contoh ini, al-muallimu mufrad, al-mukhlisu mufrad, al-muallimatu mufrad, al-mukhlisatu mufrad, dhaifun mufrad, karimun juga harus mufrad. Kalau isimnya musanna, naat harus musanna. Misalnya hadara dhaifani, telah datang dua orang tamu yang mulia. Karimani, hadara dhaifani karimani. Bagaimana kalau dimufradkan? Enggak boleh. Hadara dhaifani karimun, enggak boleh. Jadi harus dhaifani karimani. Jadi hadara fi'lun madin, dhaifani fa'il, karimani naatnya sama-sama musanna. Sama-sama musanna. Kalau jamak, kalau isimnya jamak, ya naatnya juga harus dijamakkan. Contohnya hadara hadarat duyufu al-kurama'u. Hadarat duyufu al-kurama'u. Ini isimnya jamak. Duyuf jamak daripada dhaif. Maka karim harus juga dijamakkan. Al-kurama jamaknya karim. Hadarat duyufu al-kurama'u. Enggak boleh kita mengatakan hadarat duyufu al-karimu. Jadi ini hukumnya naat di dalam bahasa Arab. Jadi ada kaidahnya. Sekali lagi saya ulangi, naat harus mengikuti
man'ut. Harus sama dengan man'ut. Dalam hal apa? Dalam 4 hal. Pertama, dalam i'rabnya, harokatnya harus sama. Yang kedua, dalam mudzakarnya atau muannasnya harus sama. Yang ketiga, dalam nakirahnya atau ma'rifatnya. Dan yang keempat, dalam mufradnya, musannanya atau jamaknya. Itu harus sama semua. Kita latihan. Sekarang saya akan menulis contoh. Ini ada contoh ya di papan tulis. Kita analisa apakah na'at dalam contoh ini sudah benar, apa ada salahnya. Hadza qalamun rakhisun. Ini adalah pen yang murah. Rakhisun ini na'at ya, yang murah. Hadza isim isyarah menjadi mubtada karena ada di awal kalam. Qalamun khabarnya marfu'. Rakhisun ini naatnya qalam, pen yang murah. Kita analisa apakah benar ataukah salah. Pertama, kita perhatikan i'rabnya. Rakhisun marfu', qalamun marfu'. Oke. Nomor 1 sudah benar ya. Dari segi i'rab sudah benar. Kita pindah ke perkara yang kedua, yaitu mudzakkar dan muannas. Qalamun mudzakkar, naatnya rakhisun juga mudzakkar. Oke, benar sudah. Perkara yang kedua benar. Kita lanjut ke perkara yang ketiga, yaitu ma'rifah dan nakirahnya harus sama. Qalamun nakirah ya, nakirah karena nggak ada alnya, nakirah. Rakhisun juga nakirah, sudah benar. Jadi sudah 3 perkara udah sama ya, i'rabnya sama, mudzakarnya sama, nakirahnya sama. Yang terakhir, perkara yang terakhir yaitu mufrad, musanna dan jamaknya. Kita lihat. Qalamun mufrad, rakhisun juga mufrad. Berarti na'at dalam contoh ini adalah benar karena sesuai dengan man'utnya di dalam 4 perkara tadi. Kita buat contoh yang kedua. Ra'aitu manzaran jamilatan. Saya telah melihat sebuah pemandangan yang indah. Ra'a fi'lun madhin, tu taknya ini adalah fa'il. Manzaran maf'ul bih mansub. Jamilatan na'at yang indah, berarti na'at bagi manzaran. Sekarang kita analisa lagi contoh yang kedua ini, apakah na'at di sini sudah benar apa ada salahnya. Kita mulai dari perkara yang pertama. I'rab, apakah sudah sama i'rabnya? Manzaran mansub, jamilatan mansub, sama berarti. Perkara yang pertama udah sama, betul. Kita pindah ke perkara yang kedua, mudzakkar dan muannasnya. Manzaran mudzakkar, jamilatan muannas. Berarti di sini ada kesalahan, yaitu na'at tidak sama dengan man'utnya dalam perkara yang kedua, yaitu mudzakkar. Man'utnya mudzakkar, ternyata na'atnya muannas. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Ya harus sama mudzakkar juga, jamilan. Jamilan. Ini pembetulannya.
Bana abi manzilan al-kabirah. Ayahku telah membangun sebuah rumah yang besar. Al-kabirah, yang besar. Berarti ini naat. Kita analisa lagi, apakah al-kabirah ini sebagai naat sudah betul apa ada salahnya. Pertama, i'rab. Sama ya, sudah sama betul. Perkara yang pertama betul. Yang kedua, mudzakkar atau muannas. Manzilan mudzakkar, al-kabira mudzakkar. Berarti perkara yang kedua udah betul. Yang ketiga, ma'rifat atau nakirahnya. Manzilan nakirah, enggak pakai al. Al-kabira ma'rifat, berarti salah. Yang betul bagaimana? Mestinya naat ini juga harus nakirah, karena manzilannya nakirah. Pembetulannya, bana abi manzilan kabiron. Bana abi manzilan kabiron. Ini yang betul. Jadi demikian sedikit penjelasan tentang naat atau sifat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diajarkan kalau bisa ya kepada murid-muridnya, bahwa cara mengajar itu ya harus sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tidak semuanya mesti ditumpahkan ya. Hada wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.